السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita memasuki hari kedua dari daurah tafsir kita ini. Semoga Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita bersama kesehatan, kesempatan, rizki, rahmatnya untuk bisa menyelesaikan daurah tafsir ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Hari ini kita masuk ke penjelasan suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ada beberapa pembahasan dalam suratul Fatihah ini. Pertama, nama-nama surah. Kedua, tertib turunnya surah. Tertib turunnya surah. Makkiyah dan atau madaniyahnya surah. Kemudian bilangan ayatnya, atau juga nanti kita dahulukan waktu turunnya. Bilangan ayatnya, topik utama atau pesan utama dalam surah ini, serta tema-tema paragrafnya dan fawaid lainnya insyaallah taala. Ada satu lagi tadi, nanti diurutkan ya. Jumlah rukuknya atau marka'nya. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nama surah. Surah ini yang dikenal dengan nama suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah. Atau disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Artinya adalah surat pembuka. Surah pembuka.
Dan ini ada nasnya dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan kalimat Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Tapi karena kita tidak terlalu detail, ada yang saya sebutkan dalil-dalilnya nanti secara detail dan ada yang tidak. Kita mengejar waktu. Ini ada dalam kitab Tafsir Al-Mawdu'i. Jadi nanti kata kuncinya tulis nama rawi hadis yang saya sebutkan atau nama kitab yang saya jadikan referensi. Ya, itu para tulab. Ya, tandai nanti ya. Tapi ada yang sangat masyhur bagi kita. Dalam riwayat Bukhari, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang-orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini masyhur sekali dalam riwayat Bukhari. Jadi nama yang pertama ini adalah nama yang memang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nanti ada nama yang dibuat oleh para ulama melihat kandungan atau kata kunci yang ada dalam surah itu, atau pembahasan utama dalam surah itu. Nama yang kedua Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Daud At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Alhamdulillahi rabbil alamin ummul kitab wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Ini riwayatnya dalam Sahih Abu Daud At-Tirmizi dan yang lainnya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan summiyat ummul kitab li'annahu yabda'u bi kitabatiha fil masahif. Dinamakan ia dengan ummul kitab, kata Al-Imam Al-Bukhari, karena dimulailah kitab penulisan kitab Al-Quran dalam mushaf dengan Al-Fatihatul Kitab. Wa yabda'u bi qira'atiha fis shalah, dan mulai pula bacaan salat dengan Al-Fatihah. Dan orang Arab menamakan segala sesuatu yang didahului untuk sebuah perkara, urusan, suatu hal, apabila ada pengikutnya, maka dinamakan dengan ummu. Dan ini apa yang ada dalam Al-Quran setelahnya adalah pengikut dari suratul Fatihah. Nama yang ketiga Ummul Quran. Ini berdasarkan hadis Muslim dan juga Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan Ummul Quran ini man shalla salatan lam yaqra' fiha bi ummil Quran fahiya khaddaj salatan ghairu tamm. Barang siapa yang salat tidak membaca pada salatnya Ummul Quran, maka salatnya cacat, tidak sempurna. Dan ada riwayat lagi yang lebih sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ummul Quran hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ummul Quran itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim. Berarti 1, 2, 3 adalah penamaan yang ada nasnya dari Rasulullah SAW. Yang keempat, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang.
Dan ini juga berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Seperti hadis yang di atas tadi juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utituhu. Alhamdulillah Rabbil Alamin dan seterusnya itu adalah 7 ayat dan Quran yang agung yang diberikan kepada aku, kata Rasulullah. Mereka menyebutnya summiyat bidzalika li'annaha tusni fi sholati fatuqra'u fi kulli raka'atin. Dinamakan dengan 7 ayat yang diulang-ulang karena ayat ini, surah ini diulang-ulang di dalam salat, dibaca pada setiap rakaat. 7 ayat yang diulang. Tapi penamaan ini juga ada nasnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nama yang lain. Namanya suratul salah, surat salah. Surat salah. Dan penamaan ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasul menyebutkan Allah membagi salat itu. Ya. Kata Allah, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi, ini hadis qudsi. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku 2 bagian. Untuk hambaku apa yang ia minta. Apabila hamba itu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah pun menjawab hamidani 'abdi, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala berfirman asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah pun mengatakan hadza baini wa baina 'abdi, inilah antaraku dan hambaku, wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang ia minta. Dan apabila hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Ta'ala pun berkata li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, untuk ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Maka berdasarkan ini para ulama pun berijtihad bahwa surah ini disebut dengan suratul salah. Penamaan nama surah ini yang lain. Suratul Ruqyah. Surat Ruqyah. Karena ada riwayat dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ketika ia dalam perjalanan, ya. Lalu ada orang yang sakit. Kalau orang yang sakit itu meminta, berikhtiar untuk mencari siapa yang bisa mengobatinya. Siapa yang bisa mengobatinya, nanti dia kasih 1 ekor kambing. Nah, diberinya nanti susu ya setelah diobatinya itu. Ketika telah kembali kepada Rasulullah SAW, sahabat yang tadi menolong orang itu dan mengobatinya menceritakan. Maka ternyata dia meruqyah orang itu tadi. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW bahwa dia tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab. Maka Nabi SAW pun menyebutkan, Rasulullah SAW mengatakan wa ma kana yadrihi annaha ruqyatun. Ya. Tidak apa-apa. Itu adalah ruqyah. Ruqyah yang dianjurkan, ruqyah yang syar'i. Maka berdasarkan hal ini, para ulama pun menyebutkan bahwa surah ini dinamakan dengan suratul Ruqyah. Dan ada nama yang lain disebutkan oleh para ulama berdasarkan ijtihad mereka. Ya.
seperti suratul Kafiyah, suratul Waqiyah, suratul Wafiyah. Surah Kafiyah yang mencukupi artinya, Waqiyah yang menjaga, Wafiyah juga yang mencukupi. Baik, inilah penamaan nama-nama surah ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bilangan ayatnya, pembahasan kedua, bilangan ayatnya dulu. Bilangan ayatnya ada 7. Para ulama berijma' bahwa Fatihatul Kitab ada 7 ayat. Tetapi mereka berselisih, mana ayat yang ke-7? Maka orang-orang yang menjadikan bismillah ayat yang pertamanya, maka yang ke-7-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7-nya. Jika bismillah adalah ayat yang pertamanya. Dan sesiapa, ini penting nih, catatnya. Siapa yang tidak menjadikan bismillah ayat dari Fatihah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah ayat yang ke-6-nya. Dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7-nya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tentang ayat ini. Dan ada tambahan, berkata Al-Khazin, salah seorang ahli tafsir, Al-Fatihah itu 7 ayat berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan ia miliki 27 kata. 27 kata. Dan 140 huruf. 140 huruf. 140 huruf. Wallahu ta'ala a'lam. Buat judulnya tadi jumlah ayat, kata dan huruf. Baik. Bilangan ruku'nya. Bilangan ruku' atau marka' 1. Timbul pembahasan. Apa itu ruku'? Apa itu marka'? Baik. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Dan ini kedepannya kita masukkan di dalam pembahasan muqaddimah daurah tafsir saja. Tapi kali ini kita masuk ke pembahasan surah Fatihah dan ada ruku'nya, maka kita jelaskan di sini. Baik. Apa itu ruku' atau marka'? Sekarang coba lihat Al-Quran dan dengarkan penjelasan saya ini dengan baik. Al-Quran yang kita pegang itu disebut dengan apa? Mushaf. Mushaf yang paling banyak beredar di dunia ini ada 3 mushaf. Ini penting nih faedahnya. Ada 3 mushaf. Pertama mushaf Madinah. Ini tersebar. Karena setiap kali sekarang ini apalagi, setiap kali jamaah haji
pulang haji nanti dibekali satu Quran itu. Ya. Ini Quran dari Saudi dicetak, ya, di percetakan Mujamma' Malik Fahad litiba'atil mushaf syarif, tepatnya di Madinah. Maka tersebarlah mushaf ini. Baik. Dan perlu juga diketahui, ini faedahnya. Saya membaca di websitenya Syekh Shalih Al-Munajjid. Kata Syekh Shalih Al-Munajjid, ini faedah ini juga catat. La yajuzu kitabatul mushafi bi ghairi rasmi al-Utsmani wa hadha muttafaqun alaih. Tidak boleh menulis mushaf kecuali dengan rasam model mushaf Utsmani yang ditetapkan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa hadza muttafaqun alaih. Ini disepakati. Nah, jadi ini mushaf Utsmani juga. Cetakan yang lain juga mushaf Utsmani. Baik. Bisa dipahami ini? Baik. Tapi ini mushaf yang tersebar sekarang. Ciri khas dari mushaf yang dari Madinah ini, dari Saudi ini, itu satu barisnya itu terdiri dari satu halaman yang terdiri dari 15 baris. Yang ciri khasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 15 baris. Ini mushaf 15 baris. Baik. Ada mushaf yang lain, mushaf cetakan Mesir. Ya. Mushaf cetakan Mesir ini, sekalipun negeri Mesir banyak mencetak mushaf, ya, tetapi mushaf yang banyak ya, itu mushaf, ya, Qalun an-Nafi'. Ya. Dan mushaf cetakan Mesir ini, coba antum lihat di internet itu ada. Ini berbeda kecuali mushaf cetakan Madinah, mushaf Madinah dicetak di Mesir itu beda ceritanya. Ya. Ini saya punya filenya di internet. Nah, mushaf Mesir ini dia seperti ini. Ya. Dan bedanya itu mushaf dari Madinah biasanya selalu di akhir surat paling bawah, ayat paling bawahnya itu habis satu ayat. Apa? Wakafnya habis satu ayat. Tetapi di mushaf yang lain tidak. Termasuk yang ada filenya di saya ini. Itu tidak habis satu ayat. Yang dari Mesir ini ya, tidak habis satu ayat. Kecuali di surah, di halaman pertama, kemudian halaman berikutnya itu tidak berakhir satu ayat itu. Wakafnya tidak di halaman paling bawah itu tidak selesai, diakhiri dengan satu ayat. Tidak sempurna satu ayat. Itu ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sehingga kita bisa memahami ini. Jadi biar kita memiliki wawasan, memiliki pengetahuan, oh ternyata ini kitab yang sampai kepada kita. Ternyata ini Al-Quran yang sampai kepada kita ya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ada mushaf yang ketiga. Mushaf yang ketiga ini adalah mushaf yang datang dari benua Hindustan. Terbitan Karachi, Pakistan. Atau juga dari India. Kalau di India Bombay, India.
Dan mushaf ini itu terdiri dari 18 baris. Mushaf ini terdiri dari 18 baris. Ya, ini harus kita faedah ini bagus sekali untuk kita bisa memahami ternyata ini toh mushaf yang sampai kepada kita. Coba lihat ini Quran terjemahan di dekat saya. Ya. Ini Quran terjemahan seperti ini. Ini sebenarnya juga sudah mencontoh berbagai cetakan. Ada Quran, di atasnya ada ciri khas Quran dari Karachi, Pakistan, Bombay, India, tapi digabung-gabungkan pula seperti model yang lain. Ya. Ciri khas dari Quran Karachi, Pakistan ini, atau dari Bombay, India ini, pertama dia terdiri dari 18 baris. Konsisten itu per halamannya. Dan dilengkapi dengan tanda juznya. Tanda juz di atasnya. Ada nomornya. Kalau di Mushaf Madinah, itu juz awal, juz as-sani, al-juz as-sani. Ya. Kemudian tidak ada nomor. Tetapi di Mushaf Karachi, Pakistan, mushaf yang dari benah Hindustan ini, itu dilengkapi surahnya juz berapa. Ya. Dan ini saya punya file di internet, ya, di file PDF-nya. Baik. Nah, ini disebut juga, saya ulangi, disebut juga Quran ini dengan Quran Majid. Quran Majid. Dulu Quran Majid. Jadi Quran lama-lama itu yang hurufnya tebal-tebal, itu Quran berasal dari Bombay, India, atau dari Karachi, Pakistan. Yang seperti ini. Ini coba saya screenshot nanti. Nah, yang seperti ini ya. Coba dulu saya kirimkan. Coba kirimkan ke teman-teman biar yang lain dapat memahami mana Quran yang. Nah, ini. Di negeri seberang, di negeri jiran pakai ini. Nah, ya. Dan ini disebut dengan Quran Majid. Quran Majid. Nah, tengok ada ciri khasnya nanti. Ini fawaidnya. Nanti ini di halaman 5 ini ada faedah. Baik. Saya kirimkan ke antum tuh biar paham. Silakan di ini ya, disebarkan. Lihat di WA, di grup official itu saya bagikan. Jadi dulu di zaman orang-orang tua kita, ini pakai kitab ini. Silakan dibagikan, biar memahami hal ini. Sudah terkirim? Coba dibagi. Silakan dibagikan di grup official. Sudah. Ini sinyal afwan. Biar antum lihat pengaruh sinyal. Sabar aja.
Baik. Jadi dah terkirim dia? Dah, alhamdulillah. Saya ulangi tadi. Riwayat atau Quran yang kita pakai di Indonesia ini yang mana sekarang ini? Kalau yang dari Madinah, Asim an-Nafas. Kalau yang dari Mesir, bukan Qalun ya, Warash an-Nafi'. Warash an-Nafi'. Hafaz an-Asim. Hafaz an-Asim. Itu yang dari Madinah. Yang dari Bombay, India juga Hafaz an-Asim. Tetapi di Mesir itu banyak Warash an-Nafi'. Walaupun Mesir juga mencetak cetakan Hafaz an-Asim juga. Sekarang coba kita lihat dulu sudah terkirim ke grup yang teman-teman online ini. Ini fawaid sangat penting sekali. Sebab ini berkaitan dengan sejarah sampainya Quran ke negeri kita ini. Ya. Dulu saya jumpai di kampung-kampung kita ini waktu saya kecil-kecil cetakan di pasar-pasar itu banyak Quran yang seperti ini. Ya. Maka ini mushaf dari Karachi, Pakistan dan juga dari Bombay, India. Ciri khas dari Quran ini, pertama Quran ini konsisten 18 baris per halaman. Dilengkapi dengan tanda juz. Coba lihat di atasnya itu. Di halaman 5 tadi ya saya kirim. Halaman 5. Itu ada alif lam mim. Ada 1. Setelah alif lam mim itu nampak? Itu tanda juz 1. Ada lagi Al-Baqarah di sebelah kirinya itu. Itu tertulis 2. Nampak? Ada nampak ya? Baik. Bentar dulu. Sekarang Al-Baqarah 2 itu menunjukkan surah yang kedua. Ada lagi tandanya Ain. Di kiri dia tuh. Ain besar. Dan Ain itu di atas huruf Ain itu ada tanda 2. Nampak tanda 2-nya? Nah, itu Ain yang tanda 2 itu, ya, itu bermakna ruku' yang kedua di dalam juz ini. Kemudian misalkan tanda 13. Tanda 13. Itu bermakna 13 ayat dalam ruku' ini. 13 ayat di dalam ruku' ini. Coba lihat nih. Ruku' yang pertama tadi itu lihat di halaman 2 itu. Ada nampak? Halaman 2 ada saya kirim tadi. Halaman 2-nya ulaika ala hudam mir rabbihim. Nampak? Ada tadi saya kirim tidak? Terpotong ya. Saya tunjukkan dulu. Halaman 3 berarti. Halaman 4, afwan, halaman 4. Saya terangkan saja. Ini tanda dalam ruku' ini, di halaman 5 ini tadi, ain yang di tengahnya itu di dalam seperti dalam perutnya ain itu ada huruf 13, angka 13, itu menunjukkan dalam ruku' ini ada 13 ayat. Dalam ruku' ini ada 13 ayat. Sebab ruku' sebelumnya itu di ayat yang ke-7. Maka di situ di ainnya di dalamnya itu. Saya kirim biar nampak betul. Sabar ya. Nanti saya kirimkan link downloadnya. Baik. Di halaman 2, di halaman 4 itu ruku' yang pertama tertulis huruf ain itu di atasnya angka 1. Itu menunjukkan ini ruku' yang pertama di dalam juz ini. Dan di tengahnya itu seperti perutnya lah itu angka 7. Itu menunjukkan apa? 7 ayat dalam ruku' ini. Terus kalau angka 1 di halaman 4 ini di bawah ain itu di atasnya 1, di tengahnya 7, di bawah ain itu ada
angka 1. Apa maksud angka 1 itu? Ya. Ini tanda ruku' yang pertama di dalam surah ini, di dalam juz ini. Tanda ruku' yang pertama. Tanda ruku' yang pertama. Nah, di dalam juz ini. Ya, bentar. Nanti, bentar, saya tengok dulu halaman berikutnya. Harusnya punya mushaf ini. Nah, biar nampak betul. Yang di atasnya tanda dalam juz. Tanda dalam juz. Ya, tanda di dalam juz. Misalkan di halaman yang ke-46-nya, 47, itu ainnya 31 di atas huruf ain, 7 di tengah-tengah, 15 di bawah. Jadi di bawah itu di dalam surah. Dalam surat di atas, juz di bawah. Paham? Ain di atas surah. Angka di atas ain surah. Tanda juz dalam surah. Tanda ruku' dalam surah. Yang paling bawah dalam juz. Iya. Nah, tanda ain, tanda huruf di dalam ain di tengah itu tanda jumlah ayat dalam ruku'. Sudah paham? Baik. Saya ulangi. Huruf angka di atas ain itu bermakna tanda jumlah ruku' yang atau ruku' yang kesekian di dalam surah. Ain yang di bawah, angka yang di bawah itu tanda ruku' di dalam juz itu. Paham ya? Surah di atas, juz di bawah. Dah, baik. Sekarang timbul pertanyaan. Apa itu makna ain ini? Apa makna ruku' ini? Udah paham ya? Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan huruf ain di sini? Sulit mencari referensinya. Tetapi ada ulama yang menyebutkan, di antaranya Syekh Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Di sini ada 3. Nanti ada 3, ini yang pertama. Beliau menyebutkan wa yaktabu fi kulli 10 ayatin ra'sul ain. Ditulis pada setiap 10 ayat itu ada huruf ainnya. Maka ain yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Azim Al-Zarqani ini itu singkatan dari asyarah. 10. Berarti setiap 10 ayat ada huruf ain. Namun tidak kita dapati di dalam mushaf adanya fakta yang demikian. Setiap 10 surat ada ain, tidak. Maka pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran ini kayaknya tidak tepat.
Ada yang kedua menyebutkan ain singkatan dari kata ruku' atau marka' atau marka'. Apa artinya? Marka' tempat ruku'. Ruku' bagian dari ruku' di dalam salat. Ya. Maksudnya ayat-ayat pada tanda ain itu dijadikan oleh orang yang salat akhir bacaan pada salat untuk ruku' setelahnya. Dan ini bisa dipraktekkan. Wallahu a'lam. Dan ada pendapat yang ketiga. Syekh Musa'id At-Tayyar menjelaskan, ini salah seorang ulama tafsir hari ini di Saudi, bahwa tanda ain adalah tanda wakaf secara langsung. Tidak secara langsung. Tanda ain adalah tanda wakaf tidak secara langsung. Maksudnya, tanda wakaf itu ada dua. Satu terletak di dalam ayat. Dua terletak di luar bingkai ayat. Coba kita lihat. Ya. Nah, itu maksudnya ya. Tetapi dalam Quran terbitan Pakistan ini, itu ain itu di dalam ayat. Di dalam di 180 misalkan di atasnya itu. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Mana yang benar dari hal ini? Wallahu a'lam. Ya. Cuman inilah yang dimaksud dengan ain di dalam Al-Qur'an itu. Ini bagian dari namanya ilmu apa? Ini namanya ilmu dhabt. Ilmu dhabt tentang kode-kode yang terdapat dalam mushaf ini. Ya. Kalau di mushaf Madinah, coba antum cek ainnya. Ada tidak antum jumpai? Tidak. Di Quran, nah sekarang pertanyaan antum tadi. Sekarang Quran kita ini, Quran Al-Fatih ini, kira-kira mushaf mana? Ada enggak ainnya? Inilah. Makanya mushaf sekarang ini gabungan. Mushaf yang banyak di negeri ini. Ya. Karena di negeri ini kan orang suka mengcopy paste. Indah sikit sini ambil pula. Bagus sini copot pula. Dicomot pula. Akhirnya digabung-gabungkan. Itulah kira-kira. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Hanya Allah yang lebih tahu. Dan begitulah yang kita lihat ya. Sebatas yang kita ketahui. Paham ini? Ya. Kalau di Quran yang ini ada ainnya yang tersebar di Indonesia di kampung-kampung adalah mushaf yang dari Bombay, India, Karachi, Pakistan ini. Mushaf Pakistan. Ditulis sekarang yang dalam Quran kita ini barisnya 15. Saya juga hitung 15 rata-rata. Ngambil dari contoh dari Madinah. Bahkan kadang disebutnya mengikuti khat Madinah. Seperti mushaf dengan khat Madinah. Cuman tanda-tanda di dalamnya itu masih diambilnya dari Pakistan. Sebab yang dari Madinah tak ada. Itu hebat Indonesia. Jadi cetak di Indonesia. Baik. Sekarang tulisannya itu diambil dari. Sekarang dapatlah kita mengetahui bahwa Quran yang tersebar di masyarakat kita dulu adalah berasal dari mushaf Bombay, India atau Karachi, Pakistan, dan mushaf yang impor itu berasal dari Saudi, dicetak di Madinah, dan mushaf yang dicetak di negeri ini adalah hasil kombinasi. Yang terbaru ini hasil kombinasi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka ketika nanti kita jelaskan jumlah ruku', maka inilah yang dimaksud dengan ruku'.
Saya ulang lagi. Apa yang dimaksud dengan ain di sini? Yang paling mendekati apa? Marka, tempat ruku' atau tanda wakaf, ya, yang tidak langsung seperti penjelasan Syekh Musa'id Tayyab. Marka, tempat ruku'. Bisa dipraktekkan. Kalau nak baca ayat, kalau kita mau baca ayat dalam salat, baru ruku' di tanda marka ini. Tapi kalau ikut mushaf Madinah, tak jumpa dia mana ruku'nya. Ya. Bisa pahamnya? Coba ditengok dulu di ayat ke-7 di surah Baqarah itu ada tanda ruku'nya di mushaf Bombay. Tapi di mushaf Madinah tak ada. Wallahu a'lam bishawab. Inilah ijtihad para ulama dan perkembangan ilmu Al-Qur'an, ya. Baik. Jadi tidak jadi satu kemestian. Juga berhenti di situ. Paham ya? Baik. Namun tetap kita akan sebutkan nanti jumlah marka dan ruku'nya ini. Karena akan kita jumpai apalagi di kampung-kampung. Dan juga masih banyak yang mempertahankan ini. Apalagi sekarang saya lihat ada juga ya ahli-ahli Quran di negeri ini yang kembali ingin mengangkat mushaf ini. Karena mushaf ini katanya lebih cocok dengan orang ajam. Dengan orang yang bukan orang Arab. Karena nanti ada kode-kodenya. Ini tanda wakafnya. Sebab coba lihat begini. Di Quran yang cetakan Pakistan ini itu nanti ada apa? Ada setiap awal dari juz itu akan ditebalkan hurufnya di atas. Ditebalkannya nanti hurufnya di atas. Misalkan di juz yang kedua itu sayaqulu. Itu ditebalkannya. Itu di buku kitab-kitab Al-Quran lama ada kan? Sayaqulus sufaha'u minan nas. Ditebalkan hurufnya. Dan banyak kode-kode lain lagi di dalam mushaf ini. Tapi tidak belajar juga kita. Maka sekarang belajar Al-Quran kita, mushaf yang mana? Itu harus diambil satu mushaf untuk belajar Quran. Untuk pemula sebelum kita melawat luas dari mushaf-mushaf yang berkembang ini. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan dahulu. Sudah paham ya? Jumlah ruku'. Kemudian surah ini Makkiyah atau Madaniyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Kemudian tertib surah Al-Fatihah adalah surat yang pertama dalam Quran. Tapi tertib turunnya adalah surah yang keempat atau surah yang kelima. Tertib turunnya surah yang keempat atau surah yang kelima. Untuk tertib surah ini sering disebut dengan tertib mushafi. Tertib mushafi. Dan untuk tertib turun ini disebut dengan tertib nuzuli. Tertib nuzuli. Kemudian ada pembahasan lagi. Ada yang menyebutkan bilangan paragrafnya berapa. Maka terkait dengan hal ini adalah ijtihad para ulama. Berapa paragraf yang ada di sini? Ada yang menyebutkan 4 paragrafnya. Pembahasan utama yang ada dalam surah ini nanti. Ada lagi yang menyebutkan kurang dari itu. Tergantung bagaimana para ulama menilai dan bagaimana mereka memahaminya. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masuki pembahasan waktu turunnya. Para ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa Fatihah diturunkan, suratul Fatihah diturunkan di Mekah.
Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Mawdu'i di halaman yang ke-11 itu ada 4 sisi pendalilannya, tapi tidak saya sebutkan. Catat aja. Ada lagi pendapat yang kedua mengatakan ini pendapatnya Mujahid. Diturunkan dia di Madinah. Diturunkan di Madinah. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan diturunkan 2 kali. Di Mekah ketika diwajibkan salat dan diturunkan sekali lagi di Madinah ketika dirubah arah kiblat. Jadi ada pendapat yang ketiga menyebutkan turunkan 2 kali. Di Mekah ketika diwajibkan salat dan di Madinah ketika dirubah arah kiblat. Baik. Ini waktu turunnya. Dan perlu dicatat bahwa surat yang pertama, yang awal-awal turun secara lengkap adalah suratul Fatihah ini. Yang turun secara lengkap itu suratul Fatihah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Keutamaan suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah ini memiliki keutamaan. Yang pertama, surah Al-Fatihah ini adalah surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Qur'ani. Sungguh saya akan mengajarkan kamu satu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Rasul berkata, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani. Dia 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Quran yang agung. Alladzi utituhu, yang diberikan kepadaku. Ini dalam riwayat Bukhari. Keutamaan surah Al-Fatihah yang pertama, surah yang paling agung. Rasul sendiri yang menyebutkan a'zamu suratin fil Quran. Yang kedua, bahwa suratul Fatihah ini tidak ada bandingannya dari sisi kedudukan. Tidak ada bandingan ya dari sisi kedudukan. Di mana ada riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Abi Ibnu Ka'ab bahwa Nabi menyebutkan, atuhibbu an u'allimaka suratan lam yunzal fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani misluhu. Tsumma akhbarahu annaha al-Fatihah. Maukah kamu aku ajarkan, kata Rasul, satu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam Taurat, tidak pula pernah diturunkan dalam kitab Injil, dan tidak pula dalam kitab Zabur, tidak pula di dalam Al-Quran yang semisal dengan surah ini. Lalu Rasul pun mengabarkan bahwa surah itu adalah suratul Fatihah. Kemudian yang ketiga ya, keutamaannya surah Al-Fatihah ini sebagaimana nama-nama untuknya yang disebutkan oleh para ulama, maka ia menjadi keutamaan tersendiri. Seperti disebut surat Ruqyah,
surat obat atau surat yang menjadi cahaya. Ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Pembahasan selanjutnya. Tujuan utama surat ini. Atau topik bahasan utama. Atau pembahasan utama surah ini. Merealisasikan tauhid dan ibadah hanya untuk Allah semata. Kedua, permohonan kepada Allah agar dibimbing dengan konsep hidup yang benar. Ketiga, penjelasan model hidup yang benar itu sendiri. Model hidup yang benar dan yang salah juga bisa. Penjelasan model hidup yang benar dan salah. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tema-tema yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Itu pembahasan utamanya tadi ya. Tema-tema. Yang awal itu pesan penting. Atau pesan utama. Atau pembahasan utama. Ini tema-tema yang terdapat dalam surah. Baik. Surah ini ada dua bagian. Bagian yang pertama adalah menetapkan hak Allah. Menetapkan hak Allah. Itu terdapat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bagian yang kedua penjelasan kebutuhan hamba, kebutuhan seorang hamba
dan kebahagiaannya. Baik, ini secara garis besar. Rinciannya lagi, dalam surat Al-Fatihah ini, itu terdapat usulul akidah, landasan pokok akidah. Ada usul akidah. Pertama, menetapkan tauhid dengan macam-macamnya. Yang kedua, menetapkan adanya nubuwah, kenabian. Ketiga, macam-macam ciptaan Allah. Keempat, menetapkan adanya hari akhirat. Kelima, menetapkan keimanan kepada qadar. Di dalam surat Al-Fatihah juga ada usulul ahkam, landasan penting hukum. Usulul ahkam, landasan pokok hukum-hukum. Ini tampak dalam penetapan ibadah hanya milik Allah. Dan di dalam suratul Fatihah ini juga ada usulul ibadah, landasan penting dalam ibadah. Terkait ibadah hati, ada 3 rukun. Mahabbah, ada dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tadi sebenarnya juga ada dalam ayat-ayat itu. Tapi mengingat waktu. Yang kedua, ar-raja, harapan, ada dalam Ar-Rahmanir Rahim. Dan yang ketiga, khauf, ada dalam Maliki Yaumiddin.
terkait dengan ibadah, terkait dengan dua syarat ibadah, dua syarat sahnya ibadah. Yang tadi syarat ibadah hati, ini terkait dengan dua syarat diterimanya ibadah, yakni ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas ada dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mutaba'ah ada dalam siratal mustaqim. Dalam suratul Fatihah ada usulul asmaul husna, landasan pokok nama Allah yang indah. Landasan pokok nama-nama Allah yang indah. Yang pertama adalah Allah. Terkandung di dalamnya sifat uluhiyah. Allah terkandung di dalamnya sifat uluhiyah. Dan Ar-Rabbu terkandung sifat rububiyah. Dan Ar-Rahman terkandung sifat al-bir wal jud wal karam, sifat kebaikan Allah, kedermawanan Allah. Ar-Rahman terkandung sifat kebaikan Allah dan judnya kedermawanan Allah. Ini usul landasan pokok dari Asmaul Husna. Dan di dalam surah Al-Fatihah juga terdapat 6 nama Allah. Yang pertama Allah. Tadi usulnya. Dalam Asmaul Husna ini terdapat 6 nama Allah. Yang pertama Allah. Yang kedua Ar-Rabb. Yang ketiga Ar-Rahman. Yang keempat Ar-Rahim. Yang kelima Al-Maliku. Al-Maliku. Dan Maliku yang kelima ini itu panjang mimnya. Ada lagi Al-Maliku. Al-Maliku. Ini tidak panjang mimnya. Ini dalam qiraah yang lain. Al-Malik, Maliku itu raja atau pemilik. Kalau Maliku yang menguasai. Tengok Malikin Nas, raja. Di sini raja, Malikin Nas, raja. Kalau Malik pemilik. Saya ulangi, Malik pemilik. Nah, baik. Kemudian banyak lagi yang lain yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Tapi karena keterbatasan waktu, ini catat, penting ini. Untuk penulisan kita, materi daurah tafsir ini, itu sangat baik sekali dituliskan yang menjadi referensi saya. Ya, tulis itu saya punya referensi tentang ini. Ya, ini tercantum semuanya, fawaid-fawaid yang ada dalam itu. Ya. Kemudian di dalam dalam suratul Fatihah itu juga terdapat adab berdoa. Adab berdoa. Adanya ikhlas, adanya mutaba'ah. Ya. Dan awalnya dulu ayat ini kan memuji Allah dulu, baru meminta kepada Allah. Itu bagian dari adab doa. Dipuji Allah itu dulu, baru baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah pembahasan lagi. Selain dari faedah-faedahnya, semuanya sudah faedah-faedah ini.
kata kunci dalam suratul Fatihah. Dan kata kunci ini, disinilah faedah pentingnya. Jadi kata kunci yang buat judulnya kata kunci yang menjadi faedah penting dalam suratul Fatihah ini. Ya. Apa maksud kata kunci? Apabila disebut kata ini, maka tampaklah bahwa ini menjadi satu faedah yang perlu diperhatikan. Yang pertama kata alhamdu. Pujian yang sempurna. Arti alhamdu pujian yang sempurna. Lillahi, hanya milik Allah. Itu kata kunci yang menjadi faedah penting. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Rabbu yang berarti pencipta, pengatur, pemelihara. Bisa juga bermakna pendidik, bisa juga bermakna pemilik. Ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian yang sempurna milik Allah. Rabb, siapa Allah? Rabbul Alamin. Pencipta, pengatur. Jadi kata kunci, faedah pentingnya. Kemudian Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahman. Ini merupakan isim mubalaghah. Ar-Rahman. Isim mubalaghah, bersangatan. Ya, teramat sangat. Artinya Allah teramat sangat atau rahmat Allah itu maha luas dan sempurna. Dan kata kunci berikutnya adalah Ar-Rahim. Rahim. Kalau Rahman wazan dari fa'lan, luas. Tapi Rahim merupakan isim sifat. Fa'ilun, wazan dari fa'ilun. Fa'ilun. Yang bermakna rahmat Allah yang berkesinambungan dan berkekalan. Jadi fa'il. Jadi kalau ada orang sa'id, orang yang berkesinambungan, bahagia dia. Jadi ada orang farih, gembira, tapi ada orang yang ada lagi farhan, itu kegembiraan yang luas sekali. Kalau orang yang berbahagia, misalkan sa'id, bahagia terus dia. Maka Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah wazan dari fa'il, berkesinambungan dan berkekalan. Ada lagi kata kunci berikutnya ad-din, yang berarti cara hidup atau agama. Atau juga bermakna balasan baik dan buruk. Juga berarti pengadilan yang sebenarnya. Maliki yaumiddin, pemilik, penguasa hari pembalasan. Ini kata ad-din. Dan ada lagi kata kuncinya. Na'budu. Kami beribadah. Di sini juga memberikan faedah ibadah hanya untuk Allah, sehingga iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Didahulukan kata iyyaka, ya. Asalnya na'budu iyyaka. Apa faedahnya juga? Faedahnya juga memberikan bahwa hanya untuk Allah. Baik. Tertuju langsung pikiran kita untuk Allah. Na'budu digunakan bukan kata a'budu. Iyyaka a'budu. Bisa saja. Ini juga memberikan faedah
bahwa hidup itu harus bawa orang lah. Jangan kita sendiri. Kompak bersama. Na'budu, kami beribadah. Kami beribadah. Makanya ketika Allah menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang lurus, aku menyeru kepada Allah, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Jangan kita sendiri. Kemudian kata kunci yang berikutnya adalah nasta'inu, memohon pertolongan hanya untuk Allah. Maka dalam kata kunci inilah faedah-faedah pentingnya suratul Fatihah ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan ini maka kita cukupkan pembahasan dari tafsir suratul Fatihah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan dengan suratul Baqarah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.